Kita telah membahas bagaimana cara menentukan acceptable audit risk dalam video sebelumnya. Dalam video itu saya menjelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan auditor untuk menilai acceptable audit risk. Dalam video ini, saya selanjutnya akan menjelaskan cara menentukan komponen risiko lainnya, yaitu risiko bawaan atau inherent risk. Ernst menjelaskan bahwa untuk menilai risiko bawaan, auditor harus mempertimbangkan setidaknya 9 faktor. Yang pertama, sifat bisnis klien. Kedua, hasil audit sebelumnya. Ketiga, perikatan awal versus perikatan ulang. Keempat, pihak terkait atau related parties. Yang kelima, transaksi yang kompleks atau tidak rutin. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi benar. Yang ketujuh, komposisi populasi. 8, faktor-faktor terkait dengan pelaporan keuangan yang curang. Dan terakhir, 9, itu faktor-faktor yang terkait dengan penyalahgunaan aset. Mari kita bahas satu-satu. Terkait faktor pertama, sifat bisnis klien. Risiko bawaan atau inherent risk untuk tujuan audit tertentu itu dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Misalnya, produsen elektronik menghadapi kemungkinan persediaan usang yang lebih besar daripada pabrikan baja. Dari sifat produknya saja sudah beda. Kalau produsen elektronik itu menyimpan barang-barang sudah jadi. Ya. Dan biasanya barang elektronik itu pembaharuannya lebih cepat. Ada model baru, kemudian mungkin varian baru dan sebagainya. Nah, kalau pabrikan baja itu ya dari sifat produknya itu tidak gampang usang atau tidak pernah usang. Kenapa? Karena di sana persediaannya berupa baja. Kalaupun misalnya ada proses yang tidak benar, bisa diulang lagi. Dan itu tidak bisa terjadi untuk perusahaan yang menyimpan persediaan berupa barang elektronik. Jadi risiko bawaannya dalam hal ini pasti lebih tinggi untuk perusahaan yang memproduksi barang elektronik. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa risiko bawaan itu kemungkinan besar bervariasi dari bisnis ke bisnis. Untuk akun seperti persediaan, piutang dan pinjaman, investasi, dan properti, pabrik, dan peralatan. Jadi tadi saya jelaskan juga di atas bahwa risiko bawaan untuk industri baja dan industri elektronik ya beda, ya, berbeda-beda. Dan ini tergantung, ini juga terjadi pada akun lain. Tadi dijelaskan di situ ada piutang, investasi, dan sebagainya. Sifat bisnis lain harus memiliki sedikit atau tidak mempengaruhi pada risiko bawaan untuk akun-akun seperti uang tunai, wesel, hipotek. Informasi yang dapat diperoleh saat memperoleh pengetahuan tentang bisnis dan bisnis lain dan menilai risiko bisnis itu berguna untuk menilai faktor ini. Jadi untuk akun-akun tertentu, ya, seperti uang tunai atau cash, wesel, dan utang hipotek itu variasi risikonya itu lebih sedikit. Jadi ini sifat bisnis klien itu menentukan risiko bawaan. Faktor kedua yang menentukan penilaian risiko bawaan adalah terkait dengan hasil audit sebelumnya. Salah saji yang ditemukan pada audit tahun sebelumnya memiliki kemungkinan yang tinggi untuk terjadi lagi pada audit tahun berjalan. Kenapa? Ya, karena banyak alasan ya. Banyak jenis salah saji yang bersifat sistemik
dan organisasi seringkali lambat dalam melakukan perubahan untuk menghilangkannya. Ini pertimbangan yang harus dimasukkan ya ketika dalam auditor dalam menilai risiko bawaan. Seorang auditor dapat dikatakan lalai jika hasil audit sebelumnya itu diabaikan selama pengembangan program untuk audit tahun berjalan. Sebagai contoh, jika auditor menemukan bahwa salah satu persediaan yang signifikan dalam audit tahun lalu, auditor kemungkinan akan menilai risiko inheren yang tinggi dalam audit tahun berjalan. Dan pengujian ekstentif tentu harus dilakukan sebagai saran untuk menentukan apakah kekurangan dalam laporan keuangan klien itu sudah diperbaiki atau belum. Jadi salah saji yang ada atau ditemukan dalam audit tahun sebelumnya harus dipertimbangkan. Dan pada tahun ini, tahun berjalan, auditor harus menguji kembali. Masih terjadi tidak? Faktor berikutnya berkaitan dengan penilaian risiko bawaan, itu adalah terkait dengan perikatan itu adalah perikatan awal atau perikatan berulang. Auditor memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji setelah mengaudit klien beberapa tahun. Kurangnya hasil audit tahun-tahun sebelumnya menyebabkan sebagian besar auditor menilai risiko bawaan yang lebih tinggi untuk audit awal daripada penugasan baru, penugasan yang berulang, yang sebelumnya tidak ditemukan salah satu material. Sebagian besar auditor menetapkan risiko bawaan lebih tinggi untuk audit tahun pertama dan menguranginya di tahun-tahun berikutnya karena mereka memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang klien. Jadi interaksi klien dengan interaksi auditor dengan klien itu memberikan gambaran ya mengenai risiko bawaan. Audit yang dilakukan beberapa tahun itu akan memudahkan auditor untuk mengenali risiko salah saji. Kalau pada tahun sebelumnya tidak ada, maka kemungkinan juga risiko bawaan yang sama untuk audit tahun berjalan juga kemungkinan juga kecil. Jadi ini sedikit berbeda dengan penjelasan saya sebelumnya terkait dengan salah saji. Kalau tahun lalu salah sajinya tinggi, maka ini pun juga harus dipertimbangkan. Ya. Berikutnya berkaitan dengan pihak terkait atau related parties. Jadi faktor ini juga mempengaruhi risiko bawaan. Transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan dan antara manajemen dan entitas perusahaan adalah contoh transaksi pihak yang berrelasi sebagaimana didefinisikan dalam standar akuntansi. Karena transaksi-transaksi tidak terjadi antara dua pihak yang independen seperti pada umumnya transaksi, ada kemungkinan yang lebih besar bahwa mereka ini mungkin salah saji atau diungkapkan secara tidak memadai sehingga mengakibatkan peningkatan risiko bawaan. Kalau transaksi dengan pihak terkait ini kan ya besar kemungkinan ada perlakuan khusus soal penilaian atau soal treatment akuntansi yang berbeda dengan transaksi dengan entitas yang umum. Maka ini juga perlu diperhatikan terkait dengan risiko bawaan. Ada juga pertimbangan mengenai transaksi yang kompleks dan tidak rutin untuk menilai risiko bawaan. Di transaksi yang tidak biasa bagi klien atau melibatkan kontrak yang panjang atau kompleks, lebih mungkin dicatat secara tidak benar daripada transaksi rutin. Karena klien seringkali kurang pengalaman dalam hal catatan. Sebagai contoh, bila ada kejadian kerugian karena kebakaran, lalu ada akuisisi properti yang besar, atau pembelian investasi yang kompleks, dan perubahan restrukturisasi akibat operasi yang dihentikan.
Ini transaksi-transaksi yang tidak setiap hari terjadi. Dan jenis-jenis transaksi ini biasanya kompleks. Melibatkan perhitungan yang khusus. Ya. Akuntan yang tidak terbiasa dengan ini, ya kemungkinan salah satunya pasti besar. Ya, karena juga di dalamnya ada adjustment juga. Dengan mengetahui bisnis klien dan meninjau risalah rapat, auditor dapat menilai konsekuensi dari transaksi yang kompleks dan tidak rutin tersebut. Ya, biasanya informasi seperti ini memang diperoleh dalam risalah-risalah rapat. Ya. Artinya kalau kita hanya mengandalkan mengidentifikasi transaksi saja, kemungkinan juga sulit ditemukan. Tapi dengan mengerti bisnis, lalu ada rapat-rapat ya, dari salahnya dan pelajari, auditor dapat peroleh informasi soal ini. Sehingga nanti bisa mengarahkan pada transaksi terkait. Dari sana auditor bisa mengungkap kejadian sebenarnya apa. Ya, soal transaksi ini seperti apa gambarannya dan sebagainya. Ketika diketahui ada transaksi-transaksi yang kompleks atau tidak rutin ini, auditor perlu hati-hati dan memberikan perhatian bahwa transaksi tersebut memiliki risiko bawaan untuk salah saji. Faktor selanjutnya berkaitan dengan adanya pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo atau saldo akun atau transaksi dengan benar. Banyak saldo akun seperti investasi tertentu dicatat pada nilai wajar, penyisian piutang tak terbagi, persediaan usang, penurunan nilai aset, kewajiban untuk pembayaran garansi, perbaikan besar, versus penggantian sebagian aset, dan cadangan kerugian pinjaman bank. Itu memerlukan perkiraan dan banyak pertimbangan manajemen berkaitan dengan penilaian. Semua yang saya sebut tadi itu memerlukan judgment. Nah, di sini kalau namanya judgment berarti ada ketidakpastian. Ya, terkadang ini pun ada perbedaan penilaian antara auditor dan manajemen. Nah, karena membutuhkan pertimbangan yang cukup besar, kemungkinan salah satu itu meningkat. Dan bagi sebagian auditor ini dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meningkatkan risiko bawaan. Lalu komposisi populasi. Seringkali item individu itu membentuk total populasi yang juga mengaruhi ekspektasi auditor atas salah satu material. Sebagian besar auditor menggunakan risiko inherent atau risiko bawaan yang lebih tinggi untuk penilaian piutang usaha, di mana sebagian besar akun secara signifikan itu terlambat daripada bila sebagian besar akun itu lancar. Jadi kalau saldo piutang usaha itu dirinci dan di sana ditemukan bahwa ternyata banyak yang terlambat, ya, itu menimbulkan risiko salah satu yang lebih besar atau risiko bawaan yang lebih besar. Contoh lain, ya, item yang memerlukan risiko bawaan yang lebih tinggi termasuk transaksi dengan perusahaan navigasi dan piutang yang belum dibayar selama beberapa bulan yang terlambat tadi. Jadi situasi ini memerlukan penyelidikan yang lebih besar karena kemungkinan salah satu yang lebih besar daripada yang terjadi dengan transaksi hukum itu bakal terjadi. Selanjutnya, berkaitan dengan faktor-faktor pelaporan keuangan yang curang. Auditor itu harus memberikan perhatian lebih besar untuk penilaian risiko dan memberikan tanggapan atas risiko yang diidentifikasi. Untuk alasan ini, banyak perusahaan audit melakukan prosedur tambahan untuk menilai risiko kecurangan di luar penilaian risiko salah satu material dalam
tujuan audit yang relevan. Risiko kecurangan harus dinilai untuk keseluruhan audit, serta berdasarkan siklus, akun, dan tujuan. Yang artinya bahwa risiko ini dipertimbangkan di dua level, baik di level laporan keuangan ya, maupun di level siklus, akun, dan tujuan audit. Sebagai contoh, insentif yang kuat bagi manajemen untuk memperoleh ekspektasi pendapatan yang terlalu agresif itu dapat mengaruhi keseluruhan audit. Sedangkan dibandingkan dengan kerentanan inventaris terhadap pencurian yang dapat hanya mempengaruhi akun inventaris. Maksudnya, ketika manajemen itu punya ekspektasi mengenai bonus yang tinggi, maka itu punya dampak ya, atau bisa mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi, terutama di akun di transaksi pendapatan. Ya kalau berpikir bonus, ya setidaknya dia berharap bahwa omsetnya besar. Nah, untuk mencapai omset besar itu kadang-kadang manajemen untuk melakukan treatment akuntansi yang khusus sehingga bisa memperbesar pendapatan. Nah, kejadian ini kan beda bila dibandingkan dengan soal inventaris atau inventory itu kan tingkat kecuriannya itu hanya berpengaruh pada inventaris saja. Tapi kalau pendapatan itu bisa dampaknya kemana-mana, karena nanti bisa ke laba. Kalau laba nanti larinya di balance sheet dan neraca. Sehingga ketika mengidentifikasi risiko kecurangan ini, auditor harus mempertimbangkannya untuk audit secara keseluruhan. Nah, responsifisik terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi dapat mencakup revisi penilaian. Artinya, auditor juga bisa mengubah risiko bawaan yang ditetapkan di awal. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan itu sendiri, dan risiko pengendalian. Yang terakhir, faktor yang berkaitan dengan penilaian risiko itu adalah faktor-faktor terkait dengan penyalahgunaan aset. Auditor harus mengevaluasi informasi yang mempengaruhi risiko bawaan untuk menilai risiko salah saji pada tingkat tujuan audit untuk siklus, saldo, dan pengungkapan. Nah, beberapa faktor seperti perikatan awal atau perikatan ulang akan mempengaruhi banyak atau mungkin semua siklus. Sedangkan yang lain seperti transaksi non rutin hanya akan mempengaruhi akun atau tujuan audit tertentu. Ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, meskipun profesi belum menetapkan standar atau pedoman untuk menetapkan risiko bawaan, tetapi dalam praktek, auditor itu pada umumnya konservatif dalam membuat penilaian tersebut. Diasumsikan bahwa dalam sebuah audit persediaan, itu auditor mencatat dua hal. Yang pertama, sejumlah besar salah saji ditemukan pada tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, auditor juga mencatat bahwa perputaran persediaan melambat pada tahun berjalan. Nah, dengan kejadian ini, auditor kemungkinan akan menetapkan risiko bawaan pada tingkat yang relatif tinggi, bahkan sampai 100% untuk setiap tujuan audit terkait dengan inventaris dalam situasi ini. Jadi judgement auditor untuk menentukan risiko bawaan tinggi itu bisa digunakan ya setelah mengevaluasi informasi-informasi yang berkaitan dengan akun tersebut. Demikian tadi pembahasan mengenai 9 faktor yang mempengaruhi auditor dalam menilai risiko bawaan. Nah, di sini yang terakhir yang perlu saya nyatakan adalah bahwa auditor memulai penilaian terkait risiko bawaan itu selama fase perencanaan. Dan selanjutnya dapat memperbaruinya ya, selama audit, selama pengumpulan bukti. Jadi misalnya untuk memperoleh pengetahuan tentang bisnis dan industri klien, auditor dapat mengunjungi pabrik dan kantor klien dan mengidentifikasi pihak yang berrelasi.
informasi ini dan informasi lain yang berkaitan dengan lintas dan lingkungannya berkaitan dengan penilaian risiko bawaan. Ini sudah saya jelaskan di bab 8. Ketika menerima penugasan awal di tahap perencanaan, auditor harus melakukan tour. Setidaknya bisa dapat gambaran setelah mengunjungi pabriknya, kemudian gudangnya, auditor bisa secara apa? Secara judgmental begitu, bisa memperkirakan ini risiko awalnya, risiko bawahnya tinggi atau tidak. Beberapa item yang dibahas sebelumnya, ya, di bawah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bawaan, seperti hasil audit sebelumnya dan transaksional rutin, nanti dievaluasi secara terpisah untuk membantu penilaian risiko bawaan. Nah, karena pengujian audit itu dilakukan selama audit, auditor dapat memberi informasi tambahan yang mempengaruhi risiko awal ketika audit sudah mulai dijalankan atau pekerjaan lapangan dimulai. Saya kira demikian pembahasan kita mengenai cara-cara menilai risiko bawaan.